Halo, perkenalkan saya Norman Aldinkas, mahasiswa semester 3 Psikologi pada Universitas di Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan penelitian terkait analisis faktor-faktor dan pengaruh perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, penelitian ini terkait untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Nah, saya melakukan penelitian ini karena ingin menganalisis sebenarnya alasan seperti apa sih yang mendasari perilaku mahasiswa melakukan prokrastinasi pada bulan perkuliahan mereka. Nah, subjek data yang saya gunakan di sini adalah mahasiswa yang terindikasi melakukan prokrastinasi pada perkuliahan mereka. Nah, setidaknya pada penelitian ini saya mencari 2 orang termasuk Anda di sini sebagai subjek penelitian saya. Nah, saya akan merekam obrolan kita sepanjang obrolan kita dan akan mencatat apa saja yang akan saya catat. Namun segala itu akan saya jaga kerahasiaannya, jadi nama Anda tidak akan ada pada laporan maupun video yang ada. Nah, selanjutnya adalah persetujuan Anda, apakah Anda akan setuju untuk melanjutkan obrolan ini atau tidak. Dan apabila Anda setuju namun ingin mengakhiri secara sebelum semua obrolan ini selesai, maka dipersilakan. Apakah ada yang ditanyakan sebelum itu? Ini kira-kira berapa menit ya mas selesai nih? Untuk estimasi waktu kira-kira 30 menit. Dan apabila sudah ada yang ditanyakan lagi, mungkin boleh untuk melakukan tanda tangan di sebelah sini. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita mulai obrolannya. Baik, pertama-tama dapatkan Anda untuk menceritakan mengenai diri Anda terlebih dahulu. Jadi nama saya Misbahul Kafina Nandi. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Psikologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya menjadi narasumber Anda. Kalau begitu dapatkan Anda menceritakan mengenai kehidupan perkuliahan Anda ini seperti apa? Kehidupan perkuliahan saya jujur biasa-biasa aja sih mas. Dari Senin sampai Jumat kuliah, terus Sabtu sampai Minggu tidur. Kalaupun tidak gitu, Sabtu sampai Minggu itu juga untuk garap tugas juga sebenarnya. Selain itu apakah ada kegiatan lain yang kira-kira mungkin ekstra atau apa? Untuk ekstra sih saya kan ikut gamelan psikologi ya mas. Itu kegiatannya latihan rutin hari Jumat setiap minggu. Dan untuk itu mungkin Mas sendiri sudah mengenal ya prokrastinasi, udah pernah dengar atau mungkin ngerti nih prokrastinasi seperti apa gitu? Kalau setahu saya sih prokrastinasi itu menunda-nunda pekerjaan ya mas. Oke, sudah pernah tahu ya, dan setidaknya sudah mengerti nih prokrastinasi itu secara singkatnya seperti apa. Baik, jadi untuk pengalaman sendiri nih terkait prokrastinasi, ini bagaimana nih Anda menjelaskan pengalaman pribadi Anda dengan prokrastinasi akademik nih? Ini nyeritain pengalaman pribadi atau gimana mas? Ya, jadi di sini mungkin bisa berbagi nih satu kejadian spesifik ini, dimana kayak Anda merasa pada kejadian tersebut ini cenderung untuk menunda-nunda nih. Oh, ya pernah sih mas. Jadi ada tugas itu deadline dibuat seminggu oleh dosen kan. Nah itu kalau emang harusnya bener kan dikerjakan langsung atau gimana gitu kan, tapi ya besok masih ada waktu, masih seminggu gitu kan, jadi besok terus nanti besoknya lagi aduh repot banget ya, besok aja besok terus gitu mas, sampai akhirnya H-1 H-3 jam gitu mas baru kerjanya. Jadi pernah ya untuk melakukan prokrastinasi sendiri. Oke. Terus terkait motivasi dan tujuan belajar nih, motivasi Anda dalam belajar ini kira-kira apa? Ingin memuaskan rasa penasaran saya sendiri sih mas. Jadi terkait kepuasan ya, rasa penasaran yang tinggi ya. Terus dalam menetapkan tujuan belajar sendiri, apakah prokrastinasi ini mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut?
Saya kan tipenya orang yang tujuannya itu selalu jangka pendek gitu ya mas ya. Tujuan jangka panjang saya itu tidak terlalu detail banget gitu loh. Nah, kalau emang prokrastinasi, kalau logisnya kan emang sebenarnya ganggu banget kan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Bisa jadinya gini kok. Ya udah gini aja, saya usahakan sebisanya. Untuk strategi dalam menghadapi tugas nih, apakah ada strategi khusus dalam menghadapi tugas-tugas akademis nih? Tugas akademis sih mas. Kalau khusus, strategi khusus, mungkin lebih kalau bingung itu saya cenderung lebih suka lihat-lihat video di YouTube gitu mas. Jadi penjelasannya, kalau mereka seperti apa menjelaskannya gitu, nanti penyelesaiannya seperti apa juga kan biasanya di YouTube juga banyak kan. Itu juga bisa mendetail kadang. Nah itu kalau ada yang dapat mendetail berarti untung saya gitu kan. Nah kalau tidak gitu juga biasanya itu ya tanya Google gitu aja sih mas. Jadi cenderung untuk menyelesaikan tugas lewat inspirasi dari YouTube gitu, informasi dari YouTube gitu ya. Ya. Baik. Terus sepertinya tadi sudah sempat disinggung ya, jadi merespon batas waktu nih. Jadi kayak apakah batas waktu ini mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi gitu? Batas waktu seperti apa mas? Deadline. Oh deadline. Iya sih, kalau dari pengalaman saya pribadi sih mas. Kali kalau tugasnya semakin datanya semakin jauh, kita semakin menunda-nunda gitu sih mas. Kalau dari pengalaman saya pribadi. Jadi kayak kalau batas waktunya jauh, nanti aja gitu ya. Ya betul. Baik, terkait faktor internal nih, apakah kondisi fisik dan psikologis dari Anda ini akan mempengaruhi kecenderungan Anda untuk melakukan prokrastinasi? Kondisi fisik kayak sehat-sehatnya gitu mas. Iya, kayak mungkin lagi capek atau lagi tidak ada penyakit, itu bedanya seperti apa gitu? Oh, kalau menurut saya tidak pengaruh sih, karena walaupun saya juga masih tetap prokrastinasi. Terus terkait kondisi psikologisnya sendiri, apakah berpengaruh? Kalau menurut saya sih, kalau kondisi psikologis itu namanya nanti bukan prokrastinasi lagi mas, tapi emang take a break. Jadi udah berbeda ya. Iya. Oke. Lalu apakah ada motivasi intrinsik atau ekstrinsik yang memainkan peran nih dalam prokrastinasi Anda? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsiknya jelasnya karena ada rasa malas ya, terus karena rasanya masih jauh gitu mas, jadi tidak, kepentingannya dalam skalanya itu rendah banget gitu. Kalau dari eksternal saya rasa karena apa ya, nggak ada sih mas kalau prokrastinasi yang dari motivasi eksternal itu. Jadi berarti ya kayak pengaruh dari teman-teman sekitar gitu, atau kayak motivasi dari orang gitu setelah nonton YouTube gitu tidak ada ya? Terus tidak bisa mempengaruhi prokrastinasi gitu ya? Kalau dari saya pribadi enggak sih mas. Baik. Jadi menyambung dari tadi kayak pengaruh lingkungan akademik ini. Jadi bagaimana lingkungan akademik ini, misalnya dari suasana kelas atau kebijakan dari kampus sendiri ini mempengaruhi penyelesaian tugas? Kalau dari saya sendiri sangat berpengaruh sih mas itu. Karena kalau fasilitas kampusnya bagus, kalau kondisi belajarnya bagus, kondusif, itu kita juga akan ada motivasi lebih gitu untuk menyelesaikan tugas. Jadi emang berpengaruh banget ya, kayak Ya. kondisi kelas seperti apa, fasilitas yang ada seperti apa gitu. Ya nanti kalau tugasnya dikerjakan atau tidak, nanti pengaruh motivasi internal itu mas. Gitu, oke. Terus apakah ada tekanan sosial nih, misal dari teman-teman sebaya gitu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya gitu? Ada.
Jadi kalau karena ya apa, tanya-tanya temen tugasnya kayak gimana progresmu gitu kan, terus mereka oh udah lur, udah tinggal ngumpulin ini, itu rasanya kayak apa ya, kok ketinggalan aku doang yang belum gitu kan, terus akhirnya pengen ngerjain gitu mas. Jadi emang berpengaruh banget ya nih teman-teman ya. Dan teman-teman udah kok aku belum seperti itu. Baik. Lalu pandangan terhadap prokrastinasi sendiri nih. Bagaimana pandangan Anda nih terhadap prokrastinasi ini? Apakah baik atau buruk atau seperti apa? Kalau katakan baik buruk ya buruk sih mas, tapi kalau buruk terus mau diapain gitu kan, karena juga setiap hari juga gitu, orang-orang juga sering banyak yang gitu juga kan. Oke. Baik, jadi melihat itu sebagai satu yang buruk. Lalu apakah ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang dapat dikontrol atau sebenarnya kayak udah disengaja melakukan prokrastinasi ini? Kalau dari saya sih prokrastinasi kalau dikontrol bukan prokrastinasi lagi sih mas. Kalau nama lu ngontrol prokrastinasi itu namanya apa ya? Ya take a break lagi. Jadi sudah berbeda. Baik, terakhir apakah merasa prokrastinasi ini memiliki aspek positif atau negatif dalam konteks pembelajaran? Ini dari sudut pandang pengajar atau dari sudut pandang saya sebagai pelajar gitu mas? Sudut pandang Anda. Mengganggu sih sebenarnya mas kalau dari sudut pandang saya. Coba pertanyaannya bisa diulangi lagi mas? Apakah merasa prokrastinasi akademik ini memiliki aspek positif atau negatif dalam konteks pembelajaran? Kalau dilihat dari jangka pendeknya positif banget sih mas itu. Kan kita mengalihkan stres yang bisa berasal dari tugas itu, kita ubah menjadi rasa senang pada hal yang kita lakukan untuk prokrastinasi lain gitu kan. Nah, tapi kalau gimana ya, jangka panjangnya jelas-jelasnya sangat merugikan banget itu. Apalagi pelajar kan memang tugasnya, tanggung jawabnya kan juga nyelesain tugas-tugas itu. Jadi emang ada aspek positif dan negatif dalam prokrastinasi ini ya. Baik, saya rasa sekian untuk pertanyaan yang dapat saya ajukan dan obrolan yang kita lakukan. Saya merasa terima kasih banget kepada Mas Kavin yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sebagai partisipan dalam penelitian saya ini. Saya sungguh menghargai itu. Terima kasih dan semoga pada kesempatan selanjutnya masih berkenan untuk melakukan menjadi partisipan lagi. Oh, mau lagi mas ini mas? Ya semoga saja ada lagi. Terima kasih.